Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustami'in tema sejarah. Setelah kita sebelumnya membahas peradaban Mesopotamia, kita bergeser sedikit ke sebelahnya, yaitu peradaban lembah Sungai Nil atau peradaban Mesir. Namun, sebelum membahas peradaban Mesir, terlebih dahulu kita ulas sekilas mengenai letak geografis negara Mesir. Secara geografis, sebagian besar wilayah Mesir berada di benua Afrika. Namun semenanjung Sinai di wilayah Mesir bagian timur berada di benua Asia. Negara ini mempunyai pesisir pantai yaitu Laut Mediterania dan Laut Merah. Berbatasan dengan Libya bagian barat, Sudan di bagian selatan, semenanjung Gaza, Palestina dan Israel di bagian timur. Luas Mesir adalah 4 kali luas Inggris. Namun 95% wilayahnya berupa gurun pasir yang tidak bisa dihuni. Hal ini berarti sebagian besar penduduk Mesir hanya menempati 3% wilayah Mesir saja. Misal di wilayah Sungai Nil yang mengalir di sepanjang Mesir dari selatan ke utara. Di kedua tepi sungai terdapat tanah pertanian yang subur, yang dikelilingi oleh gurun pasir yang luas. Kemudian gurun pasir barat yang terletak sebelah barat Sungai Nil. Gurun pasir timur atau disebut juga gurun Arab yang terletak di sebelah timur Sungai Nil. Dan daerah hijau di daerah gurun pasir terdapat wilayah subur, tempat tanaman dan pohon tumbuh serta danau terbentuk. Kemudian peran Sungai Nil. Sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia, yaitu mencapai 6.400 km. Sungai Nil bersumber dari mata air di dataran tinggi pegunungan Kilimanjaro di Afrika Timur. Sungai Nil mengalir dari arah selatan ke utara, bermuara ke Laut Tengah. Ada 4 negara yang dilewati Sungai Nil, yaitu Uganda, Sudan, Ethiopia, dan Mesir. Menurut mitos, air Sungai Nil yang mengalir terus tersebut adalah air mata Dewi Isis yang selalu sibuk menangis dan menyusuri Sungai Nil untuk mencari jenazah putranya yang gugur dalam pertempuran. Namun, secara ilmiah air tersebut berasal dari gletser yang mencair dari pegunungan Kilimanjaro sebagai hulu Sungai Nil. Peranan Sungai Nil begitu penting bagi lahirnya kehidupan masyarakat di lembah sungai tersebut. Maka, tepatlah jika Herodotus menyebutkan Mesir adalah hadiah Sungai Nil. Letak geografis Mesir yang jarang turun hujan menjadikan keberadaan Sungai Nil merupakan karunia dan berkah yang sangat luar biasa. Sungai tersebut telah memberi harapan hidup karena 95% penduduk Mesir berada di sekitar Sungai Nil. Bagi masyarakat Mesir, Sungai Nil membawa berkah tersendiri karena dari situlah mereka hidup, minum, mandi dan bahkan bercocok tanam. Salah satu keunikan Sungai Nil yaitu jika sungai-sungai lainnya mengalami kekeringan pada musim panas, maka Sungai Nil justru sebaliknya. Di musim panas justru airnya semakin meluap dan bertambah. Kemudian awal munculnya peradaban Sungai Nil. Konon, aktivitas manusia di lembah Sungai Nil dimulai sejak zaman Paleolitik sekitar awal tahun 300.000 sebelum Masehi. Aktivitas tersebut dapat kita lihat melalui peninggalan zaman batu. Meskipun pada saat itu lembah Sungai Nil bukanlah satu-satunya pusat aktivitas dari penduduk Mesir. Selain itu, karena Sungai Nil kerap sekali terjadi banjir yang menyebabkan orang-orang mencari alternatif lain untuk tinggal di gurun pasir daripada tinggal di sekitar Sungai Nil. Mereka biasanya datang ke Sungai Nil hanya untuk memancing dan berburu saja. Namun, di akhir zaman es, tepatnya pada permulaan periode Holosen sekitar 10.000 sebelum Masehi, setelah terjadi perubahan iklim yang sangat luar biasa, hujan tidak lagi turun, yang menyebabkan kekeringan dan sebagian wilayah menjadi gurun pasir. Sehingga Sungai Nil menjadi satu-satunya tumpuan hidup masyarakat Mesir. Mereka hidup dan bercocok tanam di Sungai Nil. Nah, perubahan iklim inilah yang menyebabkan desertifikasi atau pengguguran di wilayah tersebut, yang menyebabkan orang-orang mengalami migrasi ke sebagian selatan dan timur, yakni lembah Sungai Nil. Migrasi inilah yang disebut oleh para sejarawan penyebab lahirnya peradaban besar di Mesir, yakni peradaban lembah Sungai Nil. Sehingga lambat laun Sungai Nil menjadi pusat aktivitas manusia. Namun, pada saat itu peradaban tersebut terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Mesir Hulu di bagian selatan dan Mesir Hilir di bagian utara Sungai Nil. Pada sekitar tahun 3100 sebelum Masehi, muncullah Raja Menes yang berhasil menyatukan Mesir Hulu dan Hilir, sehingga belakangan menjadi satu kerajaan yang besar, sekaligus dinasti pertama dalam peradaban Mesir.
Kemudian pemerintahan kerajaan Mesir. Sejarah politik di Mesir berawal dari terbentuknya komunitas-komunitas di desa-desa sebagai kerajaan-kerajaan kecil dengan pemerintahan desa. Desa itu disebut nomen. Dari desa-desa kecil tersebut berkembanglah menjadi kota yang kemudian disatukan menjadi kerajaan Mesir Hilir di bagian utara dan kerajaan Mesir Hulu di bagian selatan. Proses tersebut berawal dari tahun 4000 sebelum Masehi, namun sekitar tahun 3100 sebelum Masehi atau sumber lain mengatakan 3400 sebelum Masehi, seorang penguasa bernama Menes mempersatukan kedua kerajaan tersebut menjadi kerajaan Mesir yang besar. Raja-raja kerajaan Mesir mempunyai gelar umum yaitu Fir'aun. Fir'aun berkuasa secara mutlak. Fir'aun dianggap sebagai dewa dan dipercaya sebagai anak dewa Osiris. Seluruh kekuasaan berada di tangan Fir'aun, baik sipil, militer maupun agama. Sebagai penguasa, Fir'aun mengklaim atas seluruh tanah kerajaan. Rakyat yang tinggal di wilayah kerajaan harus membayar pajak. Fir'aun memperlakukan sensus penduduk, tanah, dan binatang ternak. Ia membuat undang-undang dan karena itulah ia menguasai pengadilan. Sebagai penguasa militer, Fir'aun berperan sebagai panglima perang. Sedangkan pada waktu damai, ia memerintahkan tentaranya untuk membangun kanal-kanal dan jalan raya. Untuk menjalankan pemerintahan, Fir'aun mengangkat pejabat yang umumnya berasal dari para bangsawan. Di antaranya Perdana Menteri yang umumnya dijabat oleh putra mahkota, kemudian gubernur, panglima, hakim, dan pendeta. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan sekilas tentang peradaban lembah Sungai Nil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.